Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya kita di kampus Bapak ini prokes ya. Baik, kita mulai saja perkuliahan kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sepertinya jaringannya ini ya lambat ini ya. Ya, baik ya kita mulai saja di pertemuan yang ketiga ya. Kita akan membahas tentang konsep dasar dari basis data ya. Yang sebelumnya kita sudah memperbincangkan silabusnya ya dalam satu semester. Kemudian kemarin kita sudah diskusi juga terkait dengan struktur data ya. Nah, hari ini kita akan membahas bersama terkait dengan basis data ya, konsep-konsep dasarnya yang kemungkinan sudah kita bahas disinggung ya kita sebelumnya di awal-awal perkuliahan yang satu dan kedua. Kemudian seperti yang Bapak sampaikan, ini Bapak kemungkinan setengah jam ya, karena jam berapa 7.30 atau 9 ini ada undangan rapat untuk review dokumen akreditasi prodi kita ya. Prodi kita, prodi ilmu perpustakaan akan akreditasi ya, akan submit borangnya. Kemudian ada audit internal ya dari LP2M. Seluruh dosennya kumpul ya, termasuk Bapak. Ya mungkin sekitar setengah jam ke depan ya. Ini ada kesempatan waktu kita maksimalkan ya. Mudah-mudahan ya sedikit tanggung jawab kita juga tidak ditinggal ya. Kemudian kita ada peraturan sudah ya dari rektorat bahwa kita sudah perkuliahan offline 100% ya. Nah, jadi hari ini kemungkinan ya ini sekaligus Bapak memberitahu ya, untuk minggu depan kita offline ya. Nanti yang masih di daerah coba dipersiapkan ya merapat ke UIN ya. Karena ya keputusan kita harus jalankan ya. Tapi mungkin juga nanti tidak menutup kemungkinan kalau memang sebagian waktu kita online kan juga nggak apa-apa. Tapi kita harus ikuti dulu aturan ya, bahwa semuanya harus offline. Tapi juga mengikuti prokesnya ya. Nanti ada pakai masker ya. Jadi kita ngajar di kelas, kita di kelas pakai masker. Ya itu ya beberapa info yang untuk kesempatan ini di pertemuan yang ketiga ini. Kita langsung saja ya ke materi kita, mungkin sedikit yang sudah Bapak masukkan di e-learning. Mungkin sudah ada sebagian yang sudah mendownload ya. Ini Bapak sampaikan saja. Ini ya, konsep dasar basis data ya. Ya, kita sudah kemarin sudah bahas juga ya sekilas. Basis itu kumpulan ya, data itu ya seluruh yang bisa ditangkap oleh panca indera atau datum semua yang diberikan kepada kita dari orang lain, baik berupa teks, audio, video, nah itu dianggap sebagai data. Kemudian data itu dari fakta yang ya tadi bisa ditangkap oleh panca indera tadi ya. Ini Bapak di kampus ya, kalau ada suara-suara ya abaikan saja ya. Itu ya, itu secara pengertian secara umumnya ya. Tapi yang ingin Bapak sampaikan di sini bahwa
basis data ini memang sangat penting untuk kehidupan berorganisasi kalau di sini sampaikan ya. Jadi sangat penting untuk kehidupan menunjang kehidupan organisasi ya. Jadi ada di satu lembaga kehidupan aktivitas di lembaga itu sangat membutuhkan yang namanya basis data ya, gudang data, data apapun ya, data pegawai, data persuratan, data arsip-arsip lainnya ya. Lalu kemudian data itu diolah ya dengan menggunakan sistem aplikasi ya. Nah, ini yang sering Bapak sampaikan bahwa sistem ya itu kekalahan kita dengan orang luar itu kan sebenarnya karena kita memiliki tidak mau membangun sebuah sistem. Nah, sistem itu sebenarnya basis data sudah ya. Karena di dalam sistem itu kan kaitan satu dengan yang lain ya. Kumpulan komponen yang berkaitan satu dengan yang lain, kemudian ya, untuk menyelesaikan segala persoalan di lembaga maupun di pribadi. Nah, itu sistemnya. Jadi sistem ini orang luar bisa tahan memberikan uang atau dana yang besar ya untuk membangun sebuah sistem. Kalau kita di Indonesia masih orang-orang Indonesia kita belum sadar bahwa pentingnya sebuah sistem karena sistem itu kan tidak nyata bentuknya ya, wujudnya tidak ada ya. Kalau aplikasi itu tidak ada ininya ya, wujudnya itu kalau kita sistem aplikasi akademik misalnya untuk kita perkuliahan itu kalau orang programmer ngasih program ke kita itu kita beli katakan ya, beli kepada vendor, kepada developer program itu dia tidak ngasih kita apa-apa ya, hanya install di laptop, bahkan bukan hanya install di laptop ya, dia masuk ke laman websitenya kemudian di setting selesai gitu ya. Sementara kita sudah bayar sampai misalnya puluhan juta gitu kan. Jadi bentuknya tidak nyata. Nah, inilah yang orang-orang kita masih tidak mau itu ya, karena mana barangnya itu. Kalau kita beli proyek di kantor, beli komputer, ya ada barangnya kan. Ini komputer touchscreen harganya 10 juta, ada barangnya. Tapi kalau disuruh beli sistem aplikasi, sistem basis data, nah orang kita masih untuk apa, mana barangnya gitu kan, tidak ada. Sementara manfaatnya ya maksimal kalau kita sudah menggunakan sistem sekali kerja yang lain selesai. Nah, itu yang kita membangun mindset orang-orang Indonesia, tentu itu harus ya kita bangun bahwa pentingnya sebuah sistem. ATM ya, anjungan tunai mandiri itu kan basis data ya, sistem ya. Orang isi sejumlah uang di ATM, kemudian kita ambil secara manual ya, dari nasabah ngambil secara manual, itu kan basis data ya, sistem, menggunakan sistem ya, kita pakai ATM, kemudian ambil yang kita butuhkan ya, sesuai dengan keinginan, ada pecahan 50, 100, kemudian paling banyak misalnya dibatasi 2,5 juta. Nah, bahkan kalau kita BRI mau BRIMO ya, BRI mobile gitu ya, BRIMO panjangnya gitu, itu ya tanpa kita pakai ATM lagi ya, pakai handphone ini ya. Jadi kalau kita masuk ATM, ini mungkin sudah pernah Bapak sampaikan, masuk ATM, terus kita tinggal tekan tombol sekali di ATM itu, kemudian kita buka BRIMO-nya ya. Nah, jadi tinggal ditekan berapa jumlahnya, kemudian kita ambilnya perintahnya dari handphone. Nah, ini sudah pernah Bapak coba ya, karena yang itu, karena begitu awal-awal dulu ada program seperti itu, Bapak coba ya di RIFAI ya, BRI RIFAI itu Bapak masuk, ini Bapak saya ada tabungan
minta dikoneksikan Brimonya. Oke, silakan dikoneksikan ya di bagian tellernya ya, bagian ini servisnya apa? Ya bagian office service-nya ya. Kemudian Bapak coba dan berhasil ya itu. Kita ambil uang 100.000 itu tanpa menggunakan ATM lagi ya. Jadi nanti kita kemana-mana tidak menggunakan ATM ya, hanya dari handphone kita ya. Makanya kalau orang-orang dulu meramal kita di tangan gitu kan, garis tangan kita ya sebenarnya ya garis tangan kita tinggal digenggam kayak gini ya, ada di genggaman kita. Nah, genggam sekarang genggam handphone ini, handphone ini semua bisa kita lakukan ya. Mau lihat cuaca, mau transfer bank, mau transfer uang, mau beli pulsa, mau apapun ada di handphone. Nah, itu logika ininya ya. Jadi itu ya pentingnya atau basis data itu sangat penting untuk di lembaga ya, di bisnis, di pemasaran bisnis juga minimarket kita sudah menggunakan itu ya, menggunakan basis data. Program-program aplikasi kalau yang kita punya kemampuan ya untuk bisa otomasi saja ya, otomasi perpustakaan saja, bisa slim atau English slide ya. Kita sudah tahu proses perjalanan program untuk basis data, itu kita tinggal cari saja ya di internet. Basis data itu kan dia biasanya ada rumahnya ya, bangun rumahnya. Nah itu kalau di program PHP di SAM PP ya, atau exam itu dia namanya taruh di htdoc ya. Kita buat program taruh. Nah seperti kayak gini. Ini Zoom meeting ini program yang kita bisa kamera saling kita komunikasi itu taruh di htdoc kalau kita ada programnya ya. Kalau kita di servernya ditaruh di htdoc. Kemudian basis datanya di MySQL data gitu ya. Nah jadi SQL datanya tuh kalau program itu SQL query ya, sistem query. Kalau kita kan Microsoft Word, Doc, PPT ya, PowerPoint, kemudian Excel, XLS. Nah itu kalau dia program basis data itu datanya dia MySQL ya, SQL ya. Jadi kalau kita misalnya data Zoom titik SQL, nanti seluruh data yang kita berkomunikasi ini dengan Zoom ini nanti dia lari ke sana. Tapi rumahnya ini Zoom-nya ini seperti ini. Rumahnya taruh di htdoc namanya. Kalau kita itu kalau di program otomasi perpustakaan nanti itu kita bisa kembangkan. Jadi kalau kita cari di Google itu di internet, cari program, kita sudah punya SAM PP ya, sudah punya program aplikasi untuk website. Kemudian kita cari di internet itu program misalnya administrasi kesehatan. Nah, nanti dia yang gratis-gratis ya, free ya, open source ya. Nanti dia cari, dia ngasih orang itu satu rumahnya, satu datanya gitu. Nanti rumahnya ditaruh di htdoc, datanya taruh di MySQL. Nah, kita bisa menggunakan jadi dua program, satunya otomasi, satunya arsip, satunya kesehatan, satunya minimarket. Nah, itu karena Bapak pernah coba ya, Bapak cari di internet program minimarket gitu, klik aplikasi minimarket. Bukan aplikasinya, kalau aplikasinya kita beli kan, tapi ini kita datanya yang kita ambil, basis datanya ya. Basis data itu ada bangunannya, ada rumahnya. Nanti kalau kita setting tampilannya gitu ya, tampilannya itu ya ditaruh di htdoc atau htdoc ya, kemudian di MySQL. Nah itu sudah tampil seperti itu, nanti kita tinggal passwordnya apa gitu kan, baru kita digunakan untuk pengelolaan dan layanannya. Nah itu kalau bisa program aplikasi itu ya seru ya, kita cari-cari program apa, program pertanian misalnya, aplikasi pertanian kita ambil gitu, aplikasi pemilu saya ambil ya, aplikasi pembuatan untuk merekod KTP misalnya kita buat itu ya, baru kita taruh di internet. Nah
nanti bisa dimanfaatkan untuk orang banyak. Nah, itu basis data ya, semuanya menggunakan basis data. Oke, baik itu ya terkait dengan basis data ini. Contoh-contoh apa saja yang coba mungkin ini kita sebentar ya. Contoh apa saja yang Anda ketahui tentang basis data selain dari ATM, kemudian apa yang minimarket. Nah, mungkin coba ya satu orang sebelum kita lanjut ke berikutnya ya, konsep dasar basis datanya. Mungkin siapa ini yang sudah kelihatan? Rivaldo aja deh. Rivaldo ya? Iya, Pak. Nah, apa saja yang Rivaldo pernah itu dianggap sebagai program yang masuk di basis data gitu. Kan sering kita dengar artinya pemrograman ya itu ya. Pemrograman apa saja yang di basis data, contoh di kehidupan masyarakat atau di organisasi atau di mana saja ya, silakan. Apa? Selain dari yang Bapak sebutkan tadi ada ATM itu masuk dalam basis data gitu kan. Kemudian apa tadi Indomaret ya, Indomaret, minimarket lah gitu, masuk dalam basis data. Program kerjanya menggunakan basis data. Apa kira-kira yang itu? Program Mungkin apa ya? Mungkin dari aplikasi kayak Gojek seperti itu, Pak. Oh ya, ya betul ya. Gojek ya. Dan Maxim dan lain itu, Pak. Iya. Ya, Maxim. Ya, betul. Itu aplikasi bisnis ya, aplikasi bisnis untuk tapi tetap mereka pasti menggunakan basis data, bahkan supportnya bukan hanya di internet yang mengendalikan, mungkin dari internet ya ininya yang operatornya, tapi kita bisa dari handphone kan, jadi menggunakan aplikasi lain. Kalau orang-orang programmer dia punya menciptakan satu program, kemudian dia masukkan di Play Store, nah orang bisa install ya, lalu kemudian bisa dijalankan. Ya, Gojek, ya ini nama itu ya kita sebutkan karena memang biasanya harus jelas ya. Misalnya kita mau buat warung GoFood ya. Nah, itu Bapak dulu pernah waktu di Jogja itu ada satu ini ya, dia kan jualan mie gitu ya, mie goreng, mie nasi goreng, terus mie, terus kalau di Jogja kan mie dok apa gitu ya. Nah kan biasanya kan ya tempatnya di buka angkringan gitu kan. Tapi karena begitu ada Gojek itu, terus dia daftarkan ya mulai dari awal bagaimana ikut prosedurnya kan. Nah ternyata tempatnya memang kecil, tapi mungkin sedikit yang datang ya, tapi yang datang banyak dari rombongan Gojek itu ya, datang terus ini bahkan tidak tertampung. Kadang-kadang yang ini yang dari bukan dari aplikasi, kemudian ini yang dari aplikasi gitu kan. Karena biasanya kalau aplikasi itu dia jatah, malam ini saya akan siapkan 100 bungkus nasi goreng misalnya gitu kan. Nah, itu kan jadi orang kalau mau pesan itu artinya udah siap 100 bungkus walaupun gorengnya langsung gitu kan. Nah itu kan bank datanya ya pasti menggunakan basis data. Nah, itu di dunia bisnis ya, itu bisa masuk sebagai proses yang menggunakan sistem aplikasi ya basis data ya. Karena semua yang sifatnya untuk yang apalagi di website ya, itu pasti sudah basis data, karena dia mengumpulkan satu bank data gitu kan. Bank data berarti itu kan bank data pembelian, bahkan rekap keuangannya dia sudah tahu. Kalau kita harganya sebungkus 10.000, ternyata ke ininya
mungkin ke Gojeknya berapa persen, 10%, berarti 10.000 gitu kan. Nah 9.000-nya ke kita. Karena Bapak sudah pernah cek ya, Bapak kan di kemarin waktu KKN itu waktu pulang, kan Bapak kan nganter pakai bis gitu kan. Akhirnya pulang Bapak naik Gojek kan. Ya Bapak bayar 50.000 gitu sampai ke daerah kilometer 18 itu dari Jakabaring gitu kan. Nah ternyata ya cerita banyak dengan ini yang Gojek itu. Ini Pak Mul tadi bayar berapa? 52 Bapak bilang gitu kan. Ada tulisan 50. Nah itu Pak di sayanya 40. Nah ini ada contohnya kan 40.000 gitu. Jadi orang-orang Gojek itu apa ya, orang-orang luar yang membuat sistem itu, mereka, kita yang kerja, mereka tanpa ya itu proses sistem yang berjalan kan. Sekali kegiatan 10.000 kalau dihitung berapa satu hari, ada berapa yang kita yang ikut aplikasi, nah itu miliaran ya orang. Jadi yaitu ya membangun sebuah sistem kita yang tentu kita harus walaupun kita bukan programmer, kita juga harus belajar itu terkait dengan sistem itu ya. Kita membangun ya walaupun tidak secara elektronik ya, manual juga kan sistem. Kayak katalog itu kan sebenarnya sudah sistem ya, kita buat tanda-tanda kode-kode, kemudian ambil berkas di ini, itu juga merupakan sebuah sistem aplikasi data ya. Oke ya, banyak lagi yang contoh kemungkinan ada yang kita lakukan ini kan, ada e-learning, SIMAK, kemudian itu basis data semua ya, LBKD, kemudian Silayak, itu e-office kita yang punya di UIN ini kan. Untuk yang KKN-nya ya, untuk KKN semuanya pakai basis data. Ya baik, makasih ya Rivaldo. Oke, ini Bapak sedikit saja ya, karena nanti sebentar lagi kita ini ya. Ini Bapak bacakan saja ya, ini konsep dasar pengertian datanya sudah ini pengertian ya. Jadi tadi disadari atau tidak disadari bahwa kita sebenarnya sudah menggunakan basis data gitu ya, ATM, kemudian yang SIMAK, kemudian KRS dan lain-lain itu sudah menggunakan basis data. Kita tidak sadar bahwa itu adalah program yang cara kerja basis data. Nah kalau pengertiannya ini, basis data tadi sudah sampaikan ya, basis itu ya pangkalan kumpul ya, tempat berkumpul itu kan. Kemudian data itu ya yang direkam, kemudian diubah menjadi bentuk simbol gitu kan. Kemudian simbol-simbol itu dalam bentuk ya angka, tulisan, suara, video. Nah itu yang ini yang diberikan ke kita, semuanya itu dianggap sebagai data. Nah basis data juga bisa dilihat dari, itu secara umum ya, bisa dilihat dari secara umumnya kan kumpulan data yang tersimpan. Kalau kemarin itu di awal itu ya, kumpulan data yang tersimpan secara terorganisir gitu kan, kemudian dengan menggunakan sistem elektronik dan menggunakan komputer karena sudah era digital ya. Tapi juga kita bisa melihat basis data itu dipandang dari berbagai sudut ya. Di sini ini beberapa sudut pandang ya. Yang pertama, kumpulan data berisi informasi dari suatu sistem. Ya kita anggap semua yang ada di basis data ya kumpulan informasi ya. Kayak tinggal judulnya saja apa, misalnya akademik berarti informasi akademik. Kemudian tadi yang Gojek tadi ya, kumpulan data-data tentang kita transaksi berkendaraan gitu. Ada yang pakai GoPay ya, ada yang pakai manual gitu kan. Yang jelas itu informasi ya, kumpulan dari informasi dari sebuah sistem. Kemudian mekanisme yang digunakan untuk menyimpan informasi atau data. Ya, mekanismenya ya, teknisnya. Kemudian cara-cara bagaimana
metode-metodenya yang dibangun ya oleh programmer ya untuk menjalankan aktivitasnya. Nah, tadi kalau berbeda antara sistem akademik dengan sistem layanan minimarket, nah, itu sudah berbeda ya. Itu kemudian ada yang selanjutnya, ini kumpulan data yang biasanya mendeskripsikan aktivitas suatu sistem yang berhubungan. Ya, jadi kan kadang-kadang kita menghubungkan satu basis data dengan basis data lain ya, basis data lain aktivitas yang sama ya, yang punya format sama ya. Misalnya kita akademik Fakultas Adab dan Humaniora misalnya dengan akademik Fakultas Sains ya misalnya kan. Bisa saja kalau kita mau buat informasinya sama. Atau yang lebih mudah lagi misalnya perpustakaan ya, perpustakaan UIN dengan perpustakaan yang sama-sama Islam misalnya di UIN Palembang dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta misalnya, karena dia punya format sama, nah itu bisa saling dihubungkan ya, dihubungkan. Tapi kalau misalnya kita tidak sama formatnya, itu biasanya dimigrasi ya, migrasi data atau di salah satu program harus mengikuti pilih mana yang kira-kira maksimal, nah itu bisa dikonversi ya, dikonversi datanya biar sama agar bisa saling berhubungan. Nah, kalau di perpustakaan itu ada namanya UCS ya, Union Catalog System. Nah, itu kalau di Senayan Library Management System tuh, nah ada UCS ya. Nanti beberapa program, beberapa aplikasi, beberapa basis data kita gabungkan jadi satu, jadi dia bisa terintegrasi ya. Atau kalau di internet ya OneSearch ya, OneSearch itu sudah basis data yang saling berhubungan. Oke, kemudian ada yang selanjutnya, yang keempat adalah kumpulan file, data tabel atau arsip, ya betul ya. Jadi kalau kita basis data ya kumpulan file, tabel ataupun kalau data kan kemarin kalau kita di struktur data malah dari bit, byte, record, file, kemudian tabel, data, nah itu. Bahkan informasi, terakhir pengetahuan, terakhir wisdomnya. Kumpulan dari seluruh data itu dikatakan sebagai basis data. Oke, selanjutnya ya di slide berikutnya. Oke, ini Bapak munculkan dulu ini ya. Oke. Ya. Nah, tadi ada 3 ya. Empatnya 5-nya himpunan kelompok data arsip, himpunan kelompok data atau arsip. Ya, bisa juga kita pandang basis data adalah himpunan data atau arsip ya, yang berhubungan, yang diatur untuk memudahkan temu balik informasi. Bisa juga ya. Jadi silakan kita pandang dari sudut pandang mana. Kalau sudut pandang arsip ya tentu pengertiannya basis data ya kumpulan arsip gitu kan. Nah, kalau bisa dari tadi ya kumpulan dari misalnya kegiatan bisnis ya minimarket ya kumpulan barang-barang gitu ya, barang-barang atau benda untuk yang dijual gitu kan. Oke ya, 10 menit kalau andainya terputus berarti kita sudah selesai ya, karena Bapak juga tadi Bapak sampaikan ada kegiatan untuk verifikasi ya data yang akan disubmit untuk prodi kita ya. Ini menentukan nasib kita juga ya, kalau kita habisnya 2019 prodi kita ya, kalau kita
lewat dari 2022 ini Juni ya, lewat dari situ kita akreditasinya kosong ya, habis masanya ya sampai 2022 ini ya, sampai Juni. Mudah-mudahan nilainya lebih baik lagi ya untuk akreditasi kita yang masih belum maksimal ya. Oke, itu tadi ya. Yang 6, kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersamaan sedemikian rupa untuk data tanpa pengulangan ya. Ya, menghindari data yang kegiatan yang retrieval ya. Retrieval itu kegiatan yang berulang. Kalau kita ngetik surat, misalnya surat mahasiswa misalnya mau kesediaan dosen ya untuk ngajar misalnya, itu kan yang ini ya, yang berulang. Jadi nanti tinggal dirubah tanggal dan waktu kapan gitu ya, tapi formatnya sama. Nah, itu kan kegiatan berulang. Kalau kita ngetik ulang kembali, itu kan memakan waktu. Tapi kalau kita sudah dibuat dalam basis data, nah kita tidak lagi mengulang. Oke ya, Anda kan terputus, nanti kita selesai ya mata kuliah kita. Karena Zoom kita ya ini ada limitnya, tidak maksimal. Baik, itu ini ya. Jadi secara keseluruhan itu kalau kita mau lihat dari berbagai sudut pandang ya, sudut pandang tentang aplikasi. Kemudian kalau contohnya tadi ini sudah disebutkan, kita bahas ya, ada buku telepon, direktori perusahaan, bahkan ini yang manual ini ya, ini manual. Kalau kita yang yang elektroniknya sudah digitalnya tentu masuk aplikasi ya. Yang manual pun kita anggap sebagai basis data. Ini ada buku telepon, kemudian yang lain-lainnya ya. Kemudian peta jalan ya. Kalau sekarang sudah pakai map kan, ada suara, ada penunjuknya ya. Dia bisa pakai map, bisa pakai Wiz ya, Wise gitu. Orang bilang pakai itu kan. Jadi kalau kita mau ke Jakarta, tinggal kita tulis saja dari Palembang ke Lampung dulu gitu. Palembang, Lampung. Pokoknya kiri kanan, enggak apa, yang penting nyampe ke Lampung dulu ya. Dari Lampung buat ke Jakarta. Nanti nah itu mapnya kalau sekarang sudah seperti itu ya. Kalau zaman dulu ya mungkin pakai peta ya. Oh ini dari Sumatera ke Pulau Jawa, berarti ke Lampung dulu lewat jalan ini, jalan mana misalnya, Sukadana apa gitu kan. Nah sekarang sudah tinggal di handphone kita ya. Inilah yang kita sebut artificial intelligence itu ya, kecerdasan buatan ya. Kita dulu kan manusia yang buat peta apa, sekarang kita buatkan handphone itu map, lalu kemudian dia menjadi kasih ruh ya, kasih sistem, maka akan menunjukkan kita ya, menunjukkan arah, menunjukkan tempat sampai kepada tempat tujuan kita. Nah itu ini ya artificial intelligence, jadi kemampuan kecerdasan buatan. Oke itu ya, jadi beberapa contoh ya, nanti bisa dikembangkan lagi ya. Ini ya manfaatnya, oke, manfaatnya mengontrol keberadaan data. Oke, betul ya. Kita kalau sudah ada basis data, kita terkontrol ya datanya di mana gitu kan. Kemudian memberikan pengaturan hak akses. Ya, biasanya dalam basis data itu ada yang sebagai pengguna, ada sebagai administrator, ada sebagai programmer, itu beda-beda ya. Pengguna hanya bisa melakukan kegiatan pelayanan kalau di perpustakaan misalnya meminjam gitu kan, meminjam dan mengembalikan. Tapi kalau dia administrator, dia bisa mengelola bukunya. Tapi kalau dia programmer, memang dia mendesain programnya kalau ada yang fitur-fitur baru yang ingin dibangun. Kemudian menyediakan ruang penyimpanan khusus ya artinya kan kalau kita di basis data itu nanti mana yang kalau di otomasi perpustakaan, mana yang buku, mana yang bibliografi bukunya, misalnya mana yang
kartu anggotanya, kemudian mana yang pelaporannya ya. Kemudian nanti yang lainnya misalnya statistiknya mana, nanti itu beda-beda ya, menempatkan ruang-ruang khusus ya, karena kita sudah dibuat dengan basis data. Kemudian dengan menggunakan basis data, pengelola basis data akan menyimpan data dengan lebih terstruktur. Ya, kalau kita sudah pakai sistem basis data memang terstruktur, nanti satu kegiatan berkaitan dengan yang lain. Kalau misalnya diisi data awal salah, maka yang lainnya juga akan ikut salah gitu kan. Dan misalnya kalau kita mau mengembalikan, otomatis ada peminjaman dulu. Nah, itu juga strukturnya ya sudah ada dibuat di sistem di basis data ya. Kemudian mengumpulkan, menyimpan dan mengedit, ya mengupdate lah ya. Ya di basis data karena kita sudah punya, mungkin bisa saja sebagai administrator bisa mengupdate datanya ya. Kemudian untuk pemakaian data secara bersama. Ya, tadi kalau kita menggunakan UCS ya, Union Catalog System, itu data bersama. Bahkan kalau misalnya digabung antara ya seluruhnya ya, seluruh yang punya format sama seperti Bapak sampaikan, nah itu kita bisa maksimal ya. Kalau kita tidak ketemu di UIN, UIN Raden Patah, UIN Jogja tidak ketemu di UII, UI tidak ketemu di UIN Sarip. Nah, tapi kita bisa pantau langsung dari sistem aplikasi yang bersamaan itu. Itu yang OneSet itu ya, OneSet yang sekarang itu. Oke, baik, itu ya beberapa aplikasi, beberapa manfaat dan dasar, konsep dasar dari basis data ya. Nanti juga silahkan dikembangkan kalau ada yang mendapatkan sumber-sumber lain ya dari bacaan ataupun dari yang lainnya. Nah itu ya, jadi untuk hari ini kemungkinan itu saja dulu ya. Nanti untuk minggu depan kita akan coba offline ya. Nah, nanti mungkin harus siap-siap ya. Ini Bapak pikir sudah cukup ya. Silakan kalau untuk mempersiapkan di kelas berikutnya ya. Bapak mungkin nyusul ya rombongan yang akan ada kegiatan verifikasi akreditasi prodi. Itu saja ya, kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Baik, Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya.